Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Selasa 7 April 2020. Selasa hari ini semoga kita semua diberikan keceriaan, semangat belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video dongeng asal-usul kota Surabaya yang tadi diputar lewat YouTube, sekarang saatnya kita belajar ke buku tema siswa. Tadi kalian sudah melihat di YouTube bagaimana kisah atau dongeng asal mula kota Surabaya. Di buku kalian bisa baca di halaman 166 sampai 169 asal usul kota Surabaya. Kenapa toh kok dinamakan Surabaya? Sebenarnya nama apa yang digunakan hingga menjadi nama kota Surabaya? Nah, kalian bisa mengetahui setelah kalian membaca dongengnya atau kalian simak tadi video yang sudah dikirim sama Bu Indah. Nah, kemudian setelah kalian paham dan membaca serta menyimak video dongeng tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan di halaman 170, yaitu pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota apa? Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Nah, nanti kalian coba jawab, nggih. Nanti disalin di buku tugas atau di buku tema. Kemudian di halaman 171, hiu, Sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah bagian laut wilayah Sura, darat wilayah buaya. Bisa kalian lihat di gambar yang pertama itu wilayah yang belum disepakati, yaitu antara Sura dan buaya itu masih menjadi satu wilayah. Wilayah mereka masih bersatu, masih bersama-sama. Kemudian setelah menyepakati membagi menjadi dua wilayah, maka wilayah Sura sendiri dan wilayah buaya sendiri. Seperti di gambar itu sudah dipisahkan wilayah Sura dan buaya. Jadi wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan setengah atau 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2 atau setengah. Jadi kesimpulannya, sebelum dibagi menjadi dua wilayah adalah satu kesatuan wilayah. Kemudian ketika sudah dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian masing-masing adalah setengah atau 1/2. Nah, kemudian di halaman 172 ada tugas berlatih pecahan, nanti bisa dikerjakan di buku tema atau di buku tugas. Nah, untuk yang kemudian di halaman 173, setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Nah, jadi kalian harus menyayangi hewan. Misalkan kalian di rumah punya hewan peliharaan, juga harus kalian rawat dengan baik. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami.
Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyediakan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan berwarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Nah, untuk kreasi kali ini, seperti pelajaran kemarin, membuat kerajinan 3 dimensi menggunakan tanah liat. Kalau kemarin kita membentuk bentuk cangkir, mangkok, ataupun patung hewan, untuk kali ini kita membuat kreasi dengan menggunakan tanah liat berbentuk buaya. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah nggih kalau ada tanah liat. Kalau tidak usah mencari kemana-mana. Nanti saja ketika sudah aman baru kita praktekkan di rumah. Kita cari tanah liat dan kita praktekkan. Nah, untuk membuat kreasi buaya dari tanah liat, alat dan bahannya apa saja toh? Alat dan bahannya yaitu yang pertama tanah liat, yang kedua pelumas, cat, alas untuk alasnya bisa menggunakan papan atau triplex atau papan yang lain ya untuk alas kita membuatnya. Lalu kemudian air. Nah, langkah-langkah membuatnya yaitu yang pertama menyiapkan bahan dan alat yang tadi kita sebutkan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, bisa kalian lihat bentuk bagian-bagian buaya seperti pada gambar di halaman 174 nomor 1 sampai dengan nomor 8. Yaitu yang pertama membuat lingkaran besar dan lingkaran kecil, kemudian dilonjongkan. Kemudian kita bentuk menggunakan apa itu alat bantunya ya, bisa sendok atau pisau. Nah, kemudian kita tempel-tempelkan bagian mata, bagian kaki, bagian ekor. Nah, kemudian rapikan dengan tangan atau lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jadi fungsi minyak goreng itu ketika sudah dirapikan si tanah liat yang sudah kita bentuk, dilumuri dengan minyak itu agar permukaannya tidak lengket dan tampak lebih halus. Nah, setelah selesai, jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Kemudian setelah kering, kita ambil dan kita amplas permukaannya. Amplas itu kita gosok dengan alat amplas nggih biar permukaannya halus. Lalu kemudian setelah halus baru diberi cat sesuai dengan warna keinginan. Kalau buaya ya kita bisa warnai dengan warna abu-abu atau hijau. Nah, selera kalian. Nah, cukup sekian nggih materi dari Bunda. Oh ya, ini ada foto-foto. 1, 2, 3. Nah, combo kangen ya. Siapa yang kangen nanti bisa telepon nggih. Kemarin sudah ada loh yang telepon Bu Winda. Nanti bisa telepon Bu Winda ya yang kangen. Nah, ini cowok-cowok kelas 2B. Yuk, siapa yang kangen sama temennya? Saling mendoakan nggih, semoga kita semua cepat kembali dipertemukan, belajar bersama di sekolah kita tercinta. Nah, terima kasih. Semoga wabah ini segera berlalu. Kita sambut Ramadan penuh sukacita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.